three, four. Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, karena tidak ada pertandingan kemarin ya, Arsenal, jadi satu kita nggak ada komen bareng, lalu juga nggak ada review pertandingan ya. Ya karena seharusnya hari Sabtu kemarin ya kita harusnya ada pertandingan melawan Chelsea, tapi karena Chelsea pada hari Minggunya ada pertandingan Piala FA, yang selamat bagi para pendukung Chelsea ya, bisa lolos ke semifinal ya Chelsea di Piala FA gitu. Ya, karena itu hari ini saya ingin membahas ya striker. Ya kita bahas masalah striker lagi ya, karena ini menjadi satu topik yang saya senang sekali bicarakan. Kenapa? Karena menurut saya para pendukung Arsenal saat ini masih terkungkung pada pemikiran pola pemakaian striker pada strategi sepak bola yang apa ya, kalau mau dibilang yang tradisional gitu ya, dimana saat ini Arsenal tidak punya striker tradisional gitu kan. Jadi kalau kita lihat para pemain Arsenal musim ini, kita tidak punya striker tradisional, striker yang mungkin mengingatkan kita kepada Thierry Henry, atau kalau saat ini kita strikernya dengan profil seperti Erling Haaland gitu kan. Di Manchester United sendiri mereka punya Rasmus Højlund juga dengan profil yang sama. Lalu di Liverpool ada Darwin Núñez ya, profilnya kira-kira mirip gitu. Dan saat ini yang ada dijual di pasaran itu adalah bukan dijual di pasaran, tersedia di pasar striker ini adalah Victor Osimhen ya, yang di akhir musim ini dia minta untuk dijual karena memang ada konflik dengan manajemen Napoli gitu ya, sehubungan dengan apa ya, posting media sosial di TikTok yang menurut kubu dari Osimhen ini amat sangat tidak menghormati sang pemain gitu ya. Bahkan ada yang beberapa mungkin menyangkutkannya bahwa ini sampai masuk kasus rasisme gitu ya. Jadi bahwa yang tersedia di pasaran juga sebenarnya striker nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang, Arsenal kalau butuh striker kita mau beli siapa? Yang pasti tadi Osimhen sebenarnya menurut saya secara profil cocok dengan apa yang Arsenal mau mainkan, tapi secara profil harga kemungkinan besar ini tidak akan cocok. Kenapa? Ya kita lihat ini ya Osimhen gitu ya. Harganya saat ini aja udah 115 juta euro gitu kan. 115 juta euro, di mana kalau pada saat nanti bursa transfer dibuka, menurut saya ini akan lebih naik lagi gitu harganya ya. Ini Osimhen ya dengan 115 juta euro, menurut saya pada saat bursa transfer dibuka kita akan kena minimal, menurut saya harga di pasaran itu akan sekitar 150-160 juta euro. Sementok-mentoknya ke bawah menurut saya akan ada di 120 gitu ya. Harga yang sangat fantastis untuk satu orang pemain gitu kan. Dan dengan kalau misalkan kita beli Victor Osimhen, kemungkinan besar kita akan menghabiskan seminimal-minimalnya, berarti itu adalah 50% dari budget transfer kalau memang rumor yang diberitakan benar. Arsenal itu dana transfer yang disediakan untuk musim ini adalah sekitar 200 juta euro gitu kan. Menurut saya amat sangat terlalu tinggi untuk kalau kita beli satu orang pemain gitu.
Tapi ya kita lihat nanti kan, kita beli Declan Rice juga musim kemarin dengan harga 105 juta pound sterling. Jadi apakah Victor Osimhen dengan 120 juta euro ini menjadi target yang apa ya? Target yang sesuai bagi Arsenal dari segi harga. Kalau dari segi permainan saya rasa ini tidak terlalu tidak terlalu jauh lah dari profil yang dicari oleh Arsenal. Berikutnya juga ada Ivan Toney ya. Jadi kalau kita ngomong dicari gitu kan, ini kita Ivan Toney ini juga selalu dihubung-hubungkan dengan Arsenal gitu ya. Tapi dari berita terbaru gitu kan, Ivan Toney ini ya hierarki Arsenal itu tidak terlalu suka dengan Ivan Toney secara pribadi. Jadi bukan secara permainan tapi secara pribadi, hierarki Arsenal sepertinya tidak suka dengan Ivan Toney. Kenapa? Satu, dia kan awal musim ini sampai dengan tengah musim itu dihukum tidak boleh bermain sepak bola karena kasus judi gitu ya. Satu di situ kasus judi. Kedua, itu adalah dia yang dimana saat ini masih sebagai pemain Brentford, tapi beberapa kali wawancara itu mengatakan ingin pergi dari Brentford ya, ingin segera dijual gitu ya. Jadi ya memang menurut saya amat sangat tidak menghormati klub gitu kan. Klub yang dimiliki, oke lah pengen transfer keluar gitu kan, tapi secara secara kepemilikan klub gitu kan, dan juga pada posisi klub gitu, dia sudah sejak lama berkali-kali ngomong seperti ini. Oke lah kalau mungkin kita musim sudah selesai, sudah bursa transfer, mau ngomong hal-hal seperti ini biar dibeli oleh klub-klub besar, saya masih bisa terima gitu kan. Dan menurut saya juga hierarki Arsenal mungkin masih melihat ini bisa ditoleransi. Tapi dari awal tengah musim selalu membicarakan ingin keluar dari Brentford, menurut saya ini juga memang amat sangat tidak menghormati hierarki klub tempat dia berada gitu. Jadi makanya secara hierarki ini hierarki Arsenal tidak begitu menyukai Ivan Toney gitu kan. Jadi pilihannya kita siapa gitu kan. Ada lagi Benjamin Sesko, cuman Benjamin Sesko ini juga mungkin bukan tipe yang langsung bisa kita pakai sebagai striker yang kita ingin, yang mungkin profilnya seperti Haaland atau Rasmus Højlund atau Nunes gitu ya. Jadi ya menurut saya masih agak susah juga untuk mungkin memuaskan para fans Arsenal yang selalu mengatakan bahwa kita butuh striker. Nah sebenarnya saya juga bertanya-tanya, kenapa para fans Arsenal ini ngomong bahwa Arsenal ini butuh striker ya. Kita bisa lihat, ini juga saya baru sadar kemarin saat saya membahas pertandingan melawan Porto ya, bahwa kalau kita lihat dari struktur serangan, Arsenal itu lebih banyak serangannya dari sisi sebelah kanan ya, dari sisi sebelah kanan, lalu yang kedua itu dari sisi sebelah kiri. Kalau teman-teman lihat di statistik ini, serangan itu di sisi kanan itu hampir 50%. Sumber serangan kita ini hampir 50% dari sisi kanan. Dari sisi kiri itu di atas 25% sedikit gitu ya. Dan di tengah ini sedikit di atas 20%. Jadi memang profil serangan kita dari sisi tengah ini amat sangat kurang. Ya, jadi profil serangan kita dari sisi tengah ini amat sangat kurang. Kalau di sisi kanan, kenapa sangat kuat? Karena di sisi kanan kita ini ada Ben White, Martin Odegaard, dan Bukayo Saka ya, yang memang ketiganya amat sangat membantu serangan gitu kan. Kita juga lihat beberapa kali Ben White itu maju ke depan
membuka ruang, memberi assist ya, membuka kesempatan. Dan Bukayo Saka yang juga memang pemain bintang kita ya saat ini, dari sisi kanan juga sangat luar biasa. Begitu juga Odegaard. Di sebelah kiri kita ada Martinelli, lalu juga ya ini di sebelah kiri ini berganti-ganti antara Declan Rice dan Kai Havertz di midfield kiri ya. Lalu di sebelah kiri itu ada Zinchenko dan Kiwior, dimana kalau Kiwior ini lebih posisinya lebih membantu untuk pertahanan. Jadi tidak heran kalau di sisi sebelah kiri walaupun ada Martinelli yang sangat cepat berlari di sisi sebelah kiri, membuka ruang dan juga menusuk dari sisi sebelah kiri, ini hanya sekitar 28% gitu ya. Nah, problemnya adalah di tengah yang menurut saya ini membuat para fans Arsenal merasa bahwa kita butuh striker. Kenapa? Karena memang secara kesempatan kita di tengah ini sangat sedikit. Masalahnya kalau menurut saya, kalau kita butuh penyerangan dari tengah, ini belum tentu juga kita butuh seorang striker. Bisa jadi yang perlu diperkuat ini adalah midfield kita. Ya, kenapa? Karena tadi yang saya bilang, di sisi kanan itu bukan hanya Bukayo Saka, tapi juga ada Martin Odegaard di situ. Ya, Martin Odegaard kita lihat di beberapa permainan memang dia pemain kreatif Arsenal. Jadi penyerangan dari sisi kanan ini ya Odegaard juga punya peranan penting gitu. Nah, kita lihat sendiri juga Odegaard posisinya sangat fluid juga. Pada saat permainan melawan Porto kemarin kan bisa golnya Trossard itu karena Odegaard di sisi kanan itu merasa sisi kanan itu pertahanan Porto, berarti sisi kirinya Porto ya. Sebelah kanan kita itu sudah sangat kuat pertahanan Porto di situ karena memang menghadang sisi sebelah kanan kita. Maka Odegaard dia melipir ke kiri. Nah, ini jadi makanya permainan Arsenal ini masih terlalu banyak memainkan permainan dari sayap. Kalau nggak dari kanan, dari kiri. Dari tengah ini masih sangat kurang, sehingga ya ini merasa bahwa kita butuh striker. Plus kita lihat saat ini Arsenal tidak punya pemain yang bisa dibilang sebagai striker tradisional. Posisi striker kita nggak ada ya. Tapi bagaimana kalau saya bilang bahwa kita sudah punya seorang striker dalam Kai Havertz ya. Kai Havertz ini di awal musim gitu kan ya, ini selalu di apa ya, kalau saya bilang selalu dihina-dina ini pemain yang salah beli gitu ya. Jadi bahwa Arsenal ini salah beli, bahwa dia juga dipakai sebagai striker di Chelsea itu tidak berhasil, flop gitu kan. Dipakai sebagai false nine di Chelsea, flop. Dipakai sebagai attacking midfield di Chelsea juga flop. Awal musim ketika dia bermain di Arsenal itu juga masih kelihatan amburadul gitu ya. Tapi semakin kesini menurut saya Kai Havertz ini semakin menunjukkan peran dia di Arsenal. Dan yang terpenting dari Kai Havertz ini menurut saya adalah percaya diri. Teman-teman lihat di awal musim gestur badannya itu sangat menunjukkan bahwa dia tidak percaya diri. Pada saat dia mencetak gol pun itu perayaannya seolah-olah ngerasa bahwa kayaknya nggak pantas nih gue ngegolin gitu. Jadi masih kayak malu-malu gitu kan. Lihat sekarang pergerakannya, kecepatan dia mengisi ruang, mencari ruang, menerobos ruang antar pemain gitu ya. Kepercayaan diri Havertz ini sangat luar biasa sekarang. Dan dia sekarang sudah tidak malu-malu lagi merayakan gol kalau dia bisa mencetak gol. Dan sejak Januari ya, ketika dia dimainkan sebagai starter, sebagai striker, dia selalu mencetak gol. Ya, saya juga hitung kemarin pada saat permainan Porto juga mencetak gol ya, dari penalti tapi ya technicality, tapi Havertz sampai saat ini ketika dia dimainkan sebagai striker selalu mencetak gol. Bahkan pada saat permainan melawan Brentford ketika dia ditarik mundur, masuknya Gabriel Jesus, dia ditarik ke midfield,
di situ dia mencetak gol gitu. Kenapa? Karena menurut saya Havertz ini punya profil seperti Haaland, seperti Osimhen dalam hal apa? Tinggi badan. Ya, tinggi badan dia sangat tinggi. Dan di situ juga berarti dia punya apa ya? Fisik yang besar yang membuat para striker-striker seperti Haaland atau Osimhen ini sangat ditakuti gitu kan. Memang postur badannya yang besar. Havertz juga punya kecepatan ya, seperti Haaland atau Osimhen, dia juga punya kecepatan. Lalu juga pergerakan dia di kotak penalti, menembus kotak penalti dari midfield, kecepatan dia ada gitu kan. Positioning, beberapa kali kita lihat positioning Havertz ini sangat luar biasa ya. Sampai para pemain-pemain lawan, defender lawan itu juga sempat kaget kan, Havertz ini tiba-tiba ada di tengah kotak penalti gitu. Jadi positioning dia bagus. Finishing kita mungkin secara sampel masih tidak terlalu banyak, tapi untuk saat ini, untuk kita lihat sampel permainan dia dari Januari sampai sekarang, finishing dia sangat bagus gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya kenapa saya bilang Havertz ini mungkin adalah striker yang kita cari-cari selama ini. Dan mungkin untuk akhir musim ini atau awal musim depan, kita mungkin bukan perlu mencari striker utama, tapi mungkin kita perlu mencari striker ini adalah pelapis bagi Kai Havertz gitu kan. Nah, inilah makanya saya amat sangat tertarik ketika kita dihubung-hubungkan dengan Brahim Diaz gitu ya. Brahim Diaz ini secara posisi ya, ini sangat mirip dengan Kai Havertz ya. Coba kita lihat ini ya, Brahim Diaz ya. Dia bisa bermain sebagai striker, attacking midfield, lalu winger kiri dan kanan. Jadi saya mungkin lebih tertarik pada pemain seperti Brahim Diaz yang secara harga mungkin nggak terlalu besar gitu kan, tapi menurut saya dia bisa kita pakai sebagai pelapisnya Bukayo Saka karena dia bisa bermain sebagai right wing ya. Posisi pilihan dia selain attacking midfield ini juga sebagai right wing, bisa kita lihat di sini ya. Jadi saya kalau disuruh pilih, mungkin saya akan lebih pilih Brahim Diaz ya sebagai pemain yang kalau katanya sih akan dijual itu nilainya di 60 juta euro. Ya, kita lihat nanti bagaimana negosiasi Arsenal gitu. Ya, intinya saat ini saya amat sangat tertarik lah ya, bukan tertarik sorry, lebih ke ya kita lihatlah ini untuk akhir musim ini bagaimana pemain-pemain yang akan dibeli oleh Arsenal. Tapi ya kita jangan terlalu jauh juga sih mikirnya, karena saat ini kita dalam perebutan 2 gelar ya untuk di Champions League dan EPL, yang menurut saya masih banyak pertandingan-pertandingan yang sangat menentukan. Kita lihat bagaimana peranan Kai Havertz sendiri, yang dimana menurut saya pribadi saya harus ngaku salah, karena di awal musim ini saya selalu bilang bahwa Kai Havertz ini bukan striker, tapi di sini kita semakin lihat bahwa Kai Havertz ini mungkin adalah striker yang kita butuhkan ya. Ya itu teman-teman ya, kenapa menurut saya bahwa Arsenal mungkin tidak perlu membeli striker yang dengan harga fantastis di jendela transfer musim depan, karena menurut saya kita mungkin sudah punya striker itu gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendukung saya dengan like dan subscribe-nya. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe gitu ya. Itu aja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.